Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat subscribe yang saya cintai dan saya hormati. Saya di sini akan menunjukkan atau merilis pisau sembelih yang kecil banget, ya bukan kecil banget ya. Pisau sembelih ini ukuran sekitar kurang lebih 14 cm. Pisau sembelih ukuran 14 cm itu juga direkomendasi asal pisaunya itu bagus dan tajam. Saya juga ada pisau ini kecil cabai rawit, ini masih eksis. Pisau kecil cabai rawit karena satu ketajamannya ya, nomor satu, yang kedua tebel, pisaunya itu tebel. Memang kelemahannya itu di gagangnya, yaitu memang pakai gagang kayu. Yang pisau ini dulu sempat rame, jadi sempat viral juga ya. Sahabat-sahabat subscribe, memang untuk pisau sembelih buat kambing dan sapi, berapapun ukurannya, yang penting pisau itu tajam. Tapi yang direkomendasi untuk sembelih sapi itu minim 14 cm minim, karena melingkar, sembelih sapi itu kan butuh melingkar, jadi di sekali gores melingkar supaya tidak terselip gitu. Oke. Saya akan menunjukkan pisau kecil cabai rawit. Ini ada punyanya produk Jepang ya. Ini pisau kecil cabai rawit. Ini bisa dipakai untuk sembelih, panjangnya 14 cm pisau ini. Dan tebalnya ini 3 mili. Makanya saya merekomendasi kalau pisau ini bisa dibuat untuk sembelih sapi. Untuk tajamnya ya butuh semua pisau kan ada yang tajam dari bawaan pabrik, ada tajam nanti setelah diasah. Ini tebal banget ini pisaunya. Tebal banget, kurang lebih 3 mili. Sebentar saya coba cari kertas ya. Sebentar. Jadi untuk ngecek pisau tajam itu bisa dari kertas atau plastik atau tisu. Jadi coba gini, tajam. Ini nggak tajam ya, dipakai diasah dulu sebenarnya. Biasa dulu dikorek istilahnya. Kali udah tajam ini. Tajam. Ini baru bisa untuk sembelih sapi. Dan ada satu ciri pisau itu kalau sudah nempel di kuku gini gak jatuh. Ini gak jatuh ya. Ini bisa dipakai untuk sembelih. Ini pisau yang modelnya lancip.
Ada pisau ini memang untuk sisir kulit bagus, tapi untuk iris daging juga bagus. Sayangnya lancipnya ini yang nggak tawar, nanti kalau kena kulit, kalau nggak terbiasa sobek. Yang kedua ada pisau ini EV. Ini EV ini produk Turki. Ini tebal sama 3 mili. Bahannya stainless. Ini produk Turki ini. Kode 5103.1. Jadi ini juga rekomendasi untuk sembelih sapi dan kambing. Arya Bima itu pakai sembelih sapi pakai pisau EV ukuran 14 cm kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah itu pakai EV dia. Ini pisaunya tebal juga. Kalau untuk dicoba di kertas, tajam. Terus juga untuk di kuku juga sama, harus nggak boleh meleset. Ini yang direkomendasi untuk dipakai sembelih. Ilmunya hanya ini saja, dibuat di kuku, nempel di kuku. Kalau nggak jatuh ya berarti tajam. Dan yang masih eksis ini dulu pernah saya rilis ya, pisau kecil-kecil cabai rawit, harga di bawah 200.000, harganya 100 ribuan, di bawah 200.000. Ini juga tebel ini pisau ini. Kekurangannya di sini. Tapi teman-teman yang pakai pisau ini dikasih tambahan kayu ini pelindung. Dikasih tambahan kayu pelindung, dipotong dikit ya, yang penting muncul dikit sini. Terus dipakai lem G. Ditambahi lagi supaya kalau ini kan tangan ini kena rawan kan ya. Ini rawan. Ini tahun lalu pisau ini dibuat untuk di tetangga desa buat sembelih dua sapi, yang satunya sapi limo, yang satunya sapi Madura. Dua sapi ini satu keluarga, dalam satu keluarga itu membeli sapi dua. Jadi pribadi, orangnya sendiri yang cerita. Memang sangat tajam sekali pisau ini buat sembelih sapi. Harganya pun lebih murah daripada pisau kedua tadi, lebih murah. Kalau untuk tajam buat kertas malah gak ada suaranya, ini lebih halus, lebih tajam ini. Tipis pun bisa. Inilah keistimewaan pisau ini, lebih murah dan bisa dipakai untuk sembelih sapi, kambing. Tahun kemarin ada ustadz yang beli ke saya, dia itu takmir masjid di tetangga desa saya, beli pisau ini tapi dibuat sembelih kambing, 7 ekor kambing. Tapi untuk tahun ini katanya buat sapi. Kemarin kan masih coba ini pisaunya. Jadi ini masih sampai sekarang masih laku keras di tempat saya. Masih laku keras pisau ini. Jadinya saya masih berani promo pisau ini. Memang harganya lebih murah daripada pisau-pisau yang lainnya. Jadi kan
Stroping, ini stroping ya, saya pegang nggak tahu bukan, hanya untuk bisikan aja. Stroping ini bisikan aja. Memang apa namanya, kalau untuk bulan Dzulhijjah memang rame ya, pisau, banyak yang cari pisau untuk persiapan sembelihan Idul Adha atau Idul Kurban, sembelihan sapi. Oke, sahabat-sahabat subscribe yang saya cintai dan saya hormati, saya berpesan ya, apa namanya, kalau mau sembelihan sapi, kalau bisa itu yang memegang sapi itu jangan terlalu banyak, biar sapi tidak stres, dipegang oleh 3 orang saja. Jadi kalau terlalu banyak, terus apalagi anak-anak itu biasanya kalau lihat sembelihan gitu ya, dia itu teriak-teriak gitu, nanti sapinya itu stres, terus dia itu lepas lari, akhirnya ngamuk gitu. Dan untuk pisau sembelih ukuran berapa saja bisa, tapi minimal diusahakan 14 cm. Itu pun butuh ketatakan, butuh keberanian. Jadi untuk ukuran kecil-kecil ini, pisau ini hanya untuk sembelih tarik ya, bukan untuk didorong. Kalau didorong itu minim ukuran 30 cm untuk didorong. Dan seperti yang saya perkenalkan tadi kan ada 3 pisau. 3 pisau itu ditarik semua, bukan didorong. Oke, jangan lupa bantu share ya, bantu share ke teman-teman Anda atau saudara Anda, supaya edukasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya saya minta maaf pada sahabat-sahabat apabila ada tutur kata saya yang salah dalam penyampaian. Mungkin ya, ini yang namanya manusia, pasti ada kelemahannya dalam penyampaian, atau bahasa kata-kata saya yang tidak dipengerti oleh daerah lain. Bisa nanti chat saya atau tulis di WA saya, nanti saya tinggalin nomor telepon saya, nomor WA saya, itu bisa chat, tanya-tanya bisa, insya Allah saya jawab. Kalau saya ada waktu longgar saya jawab, karena saya juga sibuk ya, jualan. Saya di rumah itu jualan bakso, maaf sambil promosi dikit, sama lontong kupang. Yang di luar pulau, kalau yang di luar pulau itu kan nggak ada lontong kupang. Kalau mau pesan lontong kupang bisa chat WA saya. Seperti saya sering kok ngirim apa namanya, lontong kupang. Kupang itu makanan khas Sidoarjo. Jadi bisa ngechat ke WA saya. Saya itu ngirim ke Papua, Palembang, Medan, Aceh, terus Palu, Lombok, ngirim ke situ. Jadi ya kalau ngirim dipaketin biasanya pakai form. Oke, yang pingin lontong kupang bisa silakan chat saya apa namanya, promosi lontong kupang juga, kan jualan saya juga, ada bakso juga. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Saya mohon maaf sebelumnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq.